Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia baru-baru ini dihebohkan dengan sebuah penemuan, yang diduga makam milik tokoh Islam. Para peneliti menemukan banyak penemuan mengejutkan, di ruangan dekat tembok besar China. Siapakah tokoh di makam tersebut? Mari simak cerita seru ini, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di suatu pagi yang sunyi di Provinsi Gansu, di sisi terpencil tembok besar China, sekelompok arkeolog lokal tengah melakukan penggalian untuk proyek pembangunan saluran air. Tak ada yang menyangka bahwa gundukan tanah yang terlihat biasa itu menyimpan rahasia besar. Saat sekop menyentuh lapisan batuan aneh, terdengar suara berderak yang menghentikan seluruh aktivitas. Salah satu pekerja menggali lebih dalam dan menemukan pecahan batu dengan ukiran tak dikenal, bukan huruf Tiongkok kuno, tapi tampak seperti kaligrafi Arab. Sejak saat itu, suasana lokasi berubah. Pemerintah China langsung mengirim tim khusus, dan dalam waktu 24 jam, area penggalian ditutup dengan pagar besi dan diawasi tentara bersenjata. Para peneliti yang tadinya bekerja bebas tiba-tiba dikeluarkan, digantikan oleh ilmuwan dari Pusat Sejarah Nasional. Tak seorang pun diperbolehkan mendekat. Media lokal mencoba meliput, tapi diberi peringatan keras. Namun, satu foto yang sempat diunggah ke internet memperlihatkan batu nisan dengan tulisan, Abdullah bin Yusuf, pejuang dari negeri barat yang membawa cahaya ke timur. Desas-desus pun menyebar secepat kilat. Di media sosial, muncul teori bahwa makam itu bisa jadi milik seorang tokoh Islam kuno. Sebagian menduga itu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ikut berdakwah ke timur. Yang lebih mengejutkan, beberapa sumber anonim dari kalangan akademisi menyebut kemungkinan yang lebih mencengangkan, bahwa itu adalah makam Nabi Zulkifli, yang dalam beberapa riwayat disebut pernah menjelajah ke timur jauh. Sontak, dunia Islam pun mulai memperhatikan dengan sangat serius. Beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi, bahkan Mesir mengirim surat resmi ke pemerintah Tiongkok untuk meminta akses akademik dan bukti hasil penggalian. Namun, pemerintah China bersikukuh menyatakan bahwa situs tersebut sedang dalam penyelidikan internal dan belum ada yang bisa dipublikasikan. Sementara itu, para ilmuwan muslim dari berbagai belahan dunia mulai mengkaji ulang dokumen-dokumen sejarah Islam yang mencatat perjalanan dakwah ke Asia Timur. Warga lokal di sekitar lokasi pun mulai merasakan suasana ganjil. Mereka melihat cahaya samar pada malam hari dari balik pagar besi, mendengar suara bacaan asing yang lirih seperti doa, dan aroma wangi yang tak biasa muncul dari area tersebut. Ini bukan makam biasa, kata seorang penduduk tua dengan wajah pucat. Malam itu saya mendengar suara seperti zikir dari bawah tanah. Saya tidak bisa tidur setelahnya. Spekulasi semakin liar. Beberapa media internasional bahkan menurunkan headline bombastis, Tiongkok menyembunyikan makam Nabi di dekat tembok besar. Pemerintah China akhirnya menggelar konferensi pers, namun hanya mengatakan bahwa makam tersebut adalah peninggalan sejarah yang masih diteliti. Tak ada jawaban tegas, hanya semakin banyak tanda tanya. Dunia kini menanti, siapa sebenarnya yang bersemayam di balik tanah kuno itu. Dan di balik semua misteri itu, satu hal mulai terasa jelas, ini bukan hanya soal penemuan arkeologi biasa, melainkan tentang jejak besar yang bisa mengubah persepsi dunia terhadap sejarah Islam di timur jauh. Sebuah kebenaran besar mungkin akan segera terungkap, dan ketika itu terjadi, dunia tak akan lagi sama. Malam mulai turun di atas pegunungan Gansu. Cahaya rembulan menyelinap lembut di balik kabut tipis yang menutupi tembok besar China. Di balik pagar tinggi yang melindungi area penggalian, sekelompok ilmuwan, elit yang ditugaskan khusus oleh pemerintah bekerja tanpa henti. Mereka tidak berbicara banyak, semuanya tertutup dan diawasi kamera serta militer. Namun ketegangan terasa nyata, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penggalian sejarah. Salah satu ilmuwan, Profesor Li Zhang, menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku, sebongkah batu besar berbentuk persegi panjang dengan ukiran sangat tua berbahasa Arab. Ukiran itu masih bisa terbaca dengan jelas,
hamba Allah, penegak kebenaran, datang dari barat membawa cahaya yang hidup selamanya. Profesor Zhang tidak berani mengungkap temuan ini secara publik. Tapi diam-diam ia memotret dan mengirimkannya kepada seorang sahabatnya, Dr. Mahmud Al-Husaini, seorang pakar sejarah Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beberapa hari kemudian, Dr. Mahmud terbang langsung ke China tanpa sepengetahuan media. Ia diizinkan masuk setelah ada permintaan khusus dari kedutaan Mesir dan negosiasi panjang. Ketika ia melihat langsung artefak-artefak di lokasi, tubuhnya bergetar. Ia mengenali gaya kaligrafi tersebut sebagai khas dinasti Umayyah abad ke-8. Lebih dari itu, ia merasa yakin bahwa ukiran tersebut bukan hanya nisan biasa. Ada simbol-simbol rahasia yang sering digunakan oleh para ulama zaman dulu dalam menyembunyikan identitas suci. Di satu sisi nisan, terdapat penggalan ayat dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 85, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Kalimat itu menguatkan keyakinan Dr. Mahmud bahwa ini mungkin saja benar-benar makam Nabi Zulkifli. Ia segera menelusuri kembali manuskrip tua yang mencatat penyebaran Islam ke timur pada abad ke-7 hingga ke-9. Di perpustakaan kota Xi'an, tempat salah satu masjid tertua di China berdiri, Dr. Mahmud menemukan sebuah dokumen kuno dari dinasti Tang yang mencatat kedatangan seorang lelaki berjubah putih dari barat, yang membawa ajaran kebenaran satu Tuhan. Tokoh itu disambut baik oleh pejabat dinasti karena ajarannya menekankan kejujuran, kedamaian, dan kebersihan. Anehnya, nama tokoh itu tidak disebut secara lengkap, hanya digambarkan sebagai Zul. Sementara itu, kabar penemuan ini mulai bocor ke media alternatif. Beberapa jurnalis independen yang menyamar sebagai pekerja bangunan berhasil mengambil gambar dari jarak jauh. Mereka melihat adanya penggalian besar yang dijaga ketat dan terowongan yang digali menuju bagian dalam bukit. Gambar itu tersebar luas di media sosial, memicu ledakan teori dan perdebatan di berbagai forum dunia. Pemerintah China mulai panik. Mereka menutup semua akses digital dari area tersebut dan memberlakukan sensor ketat. Namun usaha itu tak membendung rasa ingin tahu dunia Islam. Ulama dari Indonesia, Pakistan, Turki, dan negara-negara Teluk mendesak agar diberikan akses dan transparansi atas situs tersebut. Di tengah kekacauan itu, seorang santri muda bernama Fadil dari Indonesia membuat video penjelasan sejarah Islam di China berdasarkan literatur kuno dan ayat-ayat Al-Quran. Videonya viral. Ia menjelaskan bahwa jika benar ini adalah makam Nabi Zulkifli, maka ini adalah bukti bahwa Islam telah jauh berkembang di Asia Timur sejak awal kenabian. Ia mengutip Quran Surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Ulama dunia mulai menyebut penemuan ini sebagai titik balik peradaban timur. Banyak yang percaya bahwa penemuan ini bisa mengubah narasi sejarah dunia. Islam yang selama ini dianggap datang terlambat ke timur, ternyata mungkin telah lebih dulu hadir di sana, bahkan sebelum dinasti Tang berkembang pesat. Para peneliti Muslim mulai mengumpulkan berbagai manuskrip Arab kuno yang disimpan di perpustakaan-perpustakaan tersembunyi di Uzbekistan dan Turki. Beberapa mencatat perjalanan misterius seorang nabi dari wilayah Timur Tengah menuju negeri di balik pegunungan naga, sebutan kuno untuk China dalam literatur Arab abad ke-7. Bahkan Al-Masudi, sejarawan Muslim dari abad ke-10, pernah menulis dalam kitabnya bahwa seorang nabi sabar berjalan menuju timur, membawa risalahnya ke negeri yang memiliki dinding panjang yang menjulang ke langit. Pernyataan ini selama ratusan tahun dianggap metaforis. Kini orang mulai percaya itu mungkin literal. Seorang wanita tua Hui di Gansu mengaku pernah mendengar cerita dari kakek buyutnya bahwa, di balik tembok besar, ada orang suci yang tidur damai. Ia membawa kitab dari langit dan menyembah hanya satu Tuhan. Cerita rakyat itu dulu dianggap mitos. Kini menjadi bagian dari puzzle sejarah yang mulai tersusun.
Para peneliti juga menemukan peninggalan berupa fragmen mushaf kuno yang nyaris hancur. Fragmen itu berisi penggalan Quran Surat Maryam ayat 12-13 yang berbunyi, "Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah sejak masa kanak-kanak, dan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami." Namun nama Yahya dalam mushaf itu diganti dengan Zul, sebuah keanehan yang masih diteliti. Situasi politik mulai memanas. Beberapa negara menyatakan keinginan untuk membawa artefak itu ke tanah muslim agar dapat dijaga dan diteliti dengan benar. Namun pemerintah China dengan tegas menolak. Mereka menyatakan bahwa semua temuan sejarah yang ditemukan di wilayah Tiongkok adalah bagian dari warisan budaya nasional. Sekelompok pemuda muslim di Beijing mulai membuat gerakan damai dengan nama Jejak Zul. Mereka menyebarkan brosur, mengadakan diskusi, dan menerjemahkan sejarah Islam di China ke dalam bahasa Mandarin. Harapan mereka satu, agar kebenaran ini tak dikubur oleh kepentingan politik. Ketegangan dunia terus meningkat. Dewan Ulama Internasional mengeluarkan pernyataan resmi, meminta dibukanya akses dunia untuk mengamati situs tersebut. Mereka menyatakan bahwa Islam mengajarkan penghormatan pada semua nabi, dan jika benar ini makam Nabi Zulkifli, maka seluruh umat manusia berhak mengetahuinya. Di sisi lain, beberapa tokoh ateis dan skeptis mulai menyebarkan propaganda bahwa penemuan ini hanya sensasi palsu. Mereka menuduh umat Islam mencoba mengklaim sejarah dunia melalui jalur spiritual. Namun, setiap tuduhan mereka dijawab dengan data, fakta, dan dokumen sejarah oleh para ilmuwan Muslim. Salah satu yang paling menggetarkan dunia adalah rekaman suara di dalam makam yang bocor ke publik. Suara itu sangat lirih, nyaris tak terdengar, namun terdeteksi membaca ayat dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Rekaman itu menjadi viral, dan banyak yang percaya bahwa suara itu adalah karamah dari penghuni makam. Para spiritualis dan ulama besar menangis saat mendengarkannya. Dunia Islam kini serentak berdoa, berharap kebenaran ini segera terkuak dengan penuh berkah. Beberapa hari kemudian, sebuah gempa kecil terjadi tepat di lokasi makam. Anehnya, tak ada kerusakan besar, tapi pintu bawah tanah yang sebelumnya terkunci rapat tiba-tiba terbuka. Para peneliti yang masuk ke dalam ruangan tersebut melihat sebuah ruangan batu berbentuk segi 8 dengan satu mimbar kecil dan jejak sajadah batu yang mengarah ke barat. Di dinding ruangan itu terdapat ukiran tangan terbuka dan di bawahnya tertulis, "Ya Rab, sampaikan amanatmu. Jika waktu telah habis, biarlah batu ini menjadi saksi." Air mata mengalir dari wajah Dr. Mahmud. Ia menatap langit-langit ruangan itu dan berkata, "Ini bukan hanya penemuan sejarah. Ini adalah petunjuk dari langit." Berita tentang ruangan bawah tanah itu menyebar cepat, dan umat muslim di seluruh dunia melakukan salat gaib untuk penghuni makam yang belum dipastikan namun diyakini sebagai nabi suci. Doa-doa menggema dari Mekah, Madinah, Kairo, Jakarta hingga Istanbul. Dalam satu siaran langsung televisi Islam Internasional, seorang ulama berkata, "Jika benar ini Nabi Zulkifli, maka ini adalah cahaya yang datang dari arah timur untuk menyinari kembali peradaban yang hampir kehilangan arah." Pemerintah China akhirnya mengumumkan bahwa situs tersebut akan dijadikan zona penelitian internasional terbatas. Delegasi Muslim akan diizinkan masuk secara resmi dalam beberapa bulan ke depan untuk penelitian ilmiah dan spiritual. Dunia menunggu, mata seluruh umat tertuju ke Tiongkok. Dalam debu tembok besar yang sunyi, mungkin tersimpan salah satu rahasia terbesar perjalanan wahyu dari langit ke bumi. Dan bab selanjutnya dari sejarah akan segera ditulis. Hari itu, udara di Beijing terasa lebih tegang dari biasanya. Delegasi ulama internasional dari berbagai negara muslim akhirnya diizinkan masuk ke China. Mereka dipersilakan meninjau situs yang diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli.
Namun, sebelum mereka bisa menginjakkan kaki ke lokasi, mereka harus mengikuti forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah China. Forum itu dihadiri para arkeolog, ilmuwan sejarah, serta tokoh ateis dan sekuler dari dalam dan luar negeri. Aula besar tempat pertemuan itu berlangsung penuh dengan kamera, penjaga keamanan, dan wartawan. Duduk di barisan depan adalah Dr. Mahmoud Al-Husaini dari Mesir, Syekh Utsman Al-Faruqi dari Pakistan, serta Prof. Abdul Karim dari Turki. Di sisi seberangnya duduk tokoh ateis ternama dari Inggris, Dr. Richard Feldman, serta seorang profesor sejarah dari Universitas Peking, Dr. Lin Wei. Moderator memperkenalkan sesi debat sebagai diskusi ilmiah dan kebudayaan mengenai temuan makam di Gansu. Suasana tegang pun dimulai ketika Dr. Richard Feldman berbicara lebih dahulu. Saya menghormati keyakinan umat beragama, tapi klaim bahwa ini adalah makam seorang nabi tanpa bukti ilmiah yang tak terbantahkan, hanyalah kepercayaan tanpa dasar. Dr. Mahmoud langsung menanggapinya dengan tenang namun mantap. Kami tidak datang untuk menuntut pengakuan, tapi menyampaikan bukti. Tulisan Arab kuno di batu nisan, fragmen mushaf tua, serta catatan sejarah dari dinasti Tang menunjukkan bahwa seseorang pembawa risalah dari barat pernah datang ke sini. Kami percaya itu bukan sekadar tokoh biasa, tapi seorang utusan Tuhan. Dr. Lin Wei dari China menimpali, kami memang menemukan bukti kuno berbahasa Arab. Namun itu bisa jadi hanyalah jejak saudagar atau ulama. Menyimpulkan bahwa itu nabi, tanpa tulang atau DNA yang bisa diuji, adalah lompatan yang terlalu jauh. Syekh Utsman dari Pakistan berdiri dan dengan suara bergetar berkata, "Wahai saudara-saudara, dalam sejarah para nabi, tak semua mereka meninggalkan jejak biologis yang bisa diuji. Tapi wahyu meninggalkan tanda-tanda. Lihatlah tulisan di batu itu yang mengutip Quran Surat Al-Anbiya ayat 85, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Bukankah ini cukup menjadi renungan bagi hati yang tidak tertutup?" Dr. Feldman tertawa kecil, "Tentu saja saya tidak percaya pada kitab manapun. Tapi katakan padaku, wahai Syekh, mengapa Tuhan harus menyembunyikan makam seorang nabi begitu lama dan membiarkannya terkubur dalam sejarah yang terlupakan?" Prof. Abdul Karim dari Turki menjawab tegas, "Karena mungkin Allah ingin mengujimu, wahai manusia. Apakah kau akan percaya hanya jika melihat dengan mata kepala sendiri, ataukah kau akan percaya dengan hati dan ilmu?" Perdebatan memanas, tapi tetap dalam suasana ilmiah dan sopan. Dr. Mahmoud menambahkan, "Kami punya manuskrip dari abad ke-9 yang menyebutkan bahwa seorang nabi berjalan jauh ke timur, menyebarkan risalah tauhid di negeri asing. Mereka menyebutnya Sul, nama yang tidak umum, tapi dalam Al-Quran, Allah menyebutnya Zulkifli." Moderator kemudian menunjukkan rekaman suara misterius dari makam. Suara yang lirih membaca Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Banyak hadirin terdiam. Suara itu begitu suci, membuat hati bergetar. Bahkan beberapa peneliti non-muslim terlihat menunduk, seakan tersentuh. Salah satu arkeolog Tiongkok, Profesor Yao Ming, angkat bicara, "Saya bukan orang beragama. Tapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana suara itu terekam dalam ruangan yang telah terkubur ratusan tahun. Tidak ada speaker, tidak ada teknologi. Bagi saya ini di luar logika biasa." Sementara itu, di luar gedung, ribuan umat Islam yang tinggal di China berkumpul diam-diam, mengadakan doa bersama. Mereka mengangkat tangan ke langit, membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Di dalam forum, seorang profesor muda dari Indonesia, bernama Dr. Fadil, memberanikan diri maju. Ia menunjukkan data peta perjalanan laut kuno dan catatan pelaut muslim yang menuju arah timur jauh. Ia berkata, "Mungkin dulu tidak ada kapal terbang, tapi ombak adalah jalan bagi para nabi.
Dokter Richard terlihat mulai goyah. Ia berkata pelan, "Tapi kenapa hanya sekarang ditemukan? Kenapa tidak sejak dahulu?" Dokter Mahmud menjawab, "Karena waktunya belum tiba." Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 20, garis bawah, "Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggulah saja, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Tiba-tiba listrik padam sesaat. Dalam kegelapan, seseorang dari kursi belakang terdengar membaca ayat dengan suara lantang, "Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Itu dari Quran Surat Ibrahim ayat 42. Tak ada yang tahu siapa yang membaca, namun suasana menjadi sangat hening dan menggetarkan. Setelah listrik kembali menyala, tidak ada yang berbicara selama 1 menit penuh. Semua diam, seolah sedang mencerna sesuatu yang lebih dari sekadar debat ilmiah. Bahkan Dr. Lin Wei terlihat menyeka matanya diam-diam. Dr. Mahmud kemudian menutup dengan berkata, "Kami tidak ingin memaksakan keyakinan. Kami hanya memohon kejujuran sejarah. Jika benar ini adalah makam Nabi, biarkan dunia tahu. Jangan tutupi cahaya itu demi kebanggaan nasionalisme atau ideologi manusia." Pemerintah China mengangguk pelan. Seorang pejabat tinggi berdiri dan berkata, "Kami akan membuka akses terbatas bagi tim ilmiah Muslim untuk melakukan penelitian bersama. Namun kami berharap ini tidak digunakan untuk kepentingan politik atau provokasi agama." Di malam harinya, para ulama berkumpul di tempat penginapan mereka. Mereka menangis dalam doa. Mereka membaca Quran Surat Al-Isra ayat 81, "Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Keesokan harinya, delegasi ulama diizinkan masuk ke dalam makam. Mereka membawa alat perekam, mushaf Al-Quran, dan sajadah. Mereka salat tahajud di depan batu nisan yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli. Dr. Mahmud mencium tanah di dekat batu tersebut. Air matanya jatuh. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, jika benar engkau di sini, saksikanlah bahwa umatmu tidak melupakanmu. Kami datang bukan membawa kebanggaan, tapi kerinduan akan cahaya langit yang dulu kau bawa." Salah satu ulama dari Maroko membaca Quran Surat Yasin, ayat 36-38 dengan suara lembut, hingga gema ayat itu menggema di dinding ruangan batu. Para ilmuwan dan pengawal pun tertunduk, merasakan getaran spiritual yang tak dapat dijelaskan. Beberapa hari kemudian, kabar dari forum dan kunjungan itu tersebar ke seluruh dunia. Umat Islam di berbagai negara mulai melakukan gerakan belajar sejarah Islam di Timur, menyadari bahwa jejak para nabi mungkin jauh lebih luas dari yang pernah dibayangkan. Namun tidak semua senang. Kelompok-kelompok sekuler garis keras dan ateis mulai menyerang melalui media, menyebut penemuan ini sebagai konspirasi keagamaan. Tapi umat Islam sudah tak peduli. Bagi mereka, cahaya kebenaran sudah mulai tampak. Dan siapa yang mau menutup mata, akan tertinggal dalam kegelapan zaman. Dunia mulai berubah. Di balik tembok besar China, bukan hanya sejarah yang digali, tapi juga kebenaran yang selama ini tersembunyi oleh debu waktu. Dan cahaya itu kini mulai membelah kegelapan, menyinari hati yang mau menerima. Perjalanan masih panjang, tapi keyakinan sudah tertanam kuat. Ini bukan sekadar makam, ini adalah bukti bahwa cahaya dari langit tidak pernah padam. Hujan turun perlahan di atas dataran Gansu pagi itu. Seolah langit pun turut merasakan ketegangan yang menyelimuti bumi. Setelah kunjungan para ulama dan gemuruh debat yang mengguncang forum dunia, makam misterius itu menjadi pusat perhatian global. Namun di balik layar, kekuatan-kekuatan besar mulai bergerak. Ada yang ingin menggali lebih dalam, namun ada pula yang ingin menimbunnya kembali dengan keraguan dan kebohongan. Pemerintah China mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan internasional.
Beberapa dari mereka menyarankan agar hasil penelitian tidak dipublikasikan secara terbuka. Kita tidak bisa membiarkan fanatisme agama menguasai narasi ilmiah, ujar seorang pejabat tinggi, dengan nada yang tak bisa disembunyikan dari ketakutannya akan gelombang keimanan yang bisa mengguncang stabilitas sosial mereka. Namun di tengah ketakutan itu, satu hal terjadi, video rekaman dari dalam makam bocor ke media sosial. Suara misterius yang membaca Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 menyebar seperti api di musim kemarau. Jutaan orang menontonnya. Mereka tak melihat sekadar batu tua, tapi mereka melihat sebuah jejak wahyu yang menggetarkan nurani mereka. Di Indonesia, seorang gadis muda bernama Aisyah menonton video itu sambil menangis. Ia telah lama berjuang menjaga imannya di tengah keluarga sekuler. Kini hatinya bergetar melihat bahwa bahkan di negeri komunis, Allah menampakkan salah satu tandanya. Ia membaca Quran Surat Al-A'raf ayat 146, "Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar." Di Mesir, para mahasiswa Al-Azhar berdebat hingga larut malam. Mereka membahas ulang sejarah Nabi Zulkifli, yang menurut sebagian riwayat, memang dikabarkan tidak wafat di tanah Arab. Seorang guru besar berkata, mungkin Allah sengaja menyembunyikannya di timur, agar pada akhir zaman, ia menjadi cahaya penegas bahwa agama ini bukan legenda masa lalu. Sementara itu, Dr. Richard Follman diam di ruang kerjanya. Ia menatap layar komputernya dalam gelisah. Ia memutar ulang video rekaman dari makam itu, berulang-ulang. Ada sesuatu dalam suara itu yang terus memanggil hatinya, walau ia berusaha menyangkal. "Mengapa aku tak bisa berhenti mendengarkan?" gumamnya. Ia tak sadar, matanya mulai basah. Di tengah dunia yang gempar, pemerintah China tiba-tiba mengumumkan bahwa area makam akan ditutup kembali untuk renovasi dan pengamanan. Banyak yang curiga, renovasi atau penyembunyian? Tanya seorang wartawan muslim asal Maroko. Namun tak ada jawaban. Wartawan itu pun dideportasi secara diam-diam. Dunia Islam pun bereaksi. Ribuan ulama menulis surat terbuka kepada pemerintah China, memohon agar penelitian tetap dibuka dan transparansi dijaga. Mereka menyertakan ayat dari Quran Surat Yunus ayat 94, "Maka jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu." Sementara itu, Dr. Mahmud, Syekh Utsman, dan Prof. Abdul Karim kembali ke negara masing-masing. Namun mereka tak tinggal diam. Mereka memulai kampanye edukasi global tentang Nabi Zulkifli dan dakwah Islam di Timur Jauh. Mereka meyakini bahwa kisah ini bukan akhir, melainkan awal dari kebenaran yang mulai terungkap. Dunia Barat pun mulai terpecah. Sebagian ilmuwan mengakui bahwa fenomena makam tersebut melampaui logika biasa. Tapi sebagian lagi tetap keras menolak, bahkan menuduh umat Islam sedang menjalankan propaganda global. Namun umat Islam tak gentar. Mereka tahu kebenaran selalu diiringi ujian. Suatu malam, Prof. Lin Wei bermimpi. Ia melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di atas pegunungan, memegang tongkat, dan berkata, "Bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakanmu." Ketika ia terbangun, tubuhnya menggigil. Ia membuka lembaran terjemahan Al-Quran yang sempat ia bawa dari forum lalu membaca Quran Surat Al-Hajj ayat 46, "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami." Esok harinya, Prof. Lin diam-diam mengunjungi kembali lokasi makam, meskipun dijaga ketat. Ia berdiri di kejauhan, memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia berkata pelan, "Jika Engkau benar-benar ada, wahai Tuhan, bimbinglah aku." Itulah pertama kalinya dalam hidupnya ia berdoa. Di berbagai penjuru dunia, umat Islam mulai mengkaji kembali peran Nabi Zulkifli. Buku-buku sejarah laris, film dokumenter mulai dibuat, anak-anak mulai menghafal nama-nama Nabi dengan penuh kebanggaan. Di sebuah madrasah kecil di Nigeria, seorang guru berkata, "Lihatlah,
Allah tunjukkan bahwa para nabi itu bukan hanya dongeng. Mereka nyata. Sementara itu, tekanan kepada pemerintah China meningkat. Banyak negara mulai menanyakan alasan penutupan lokasi. Ketegangan diplomatik pun muncul. Namun suara-suara dari rakyat China sendiri mulai berbisik. Jika benar ini makam Nabi, mengapa kita tidak boleh tahu? Mengapa kebenaran harus ditutup? Sebuah petisi dari rakyat China yang mendukung pembukaan kembali makam mencapai lebih dari 2 juta tanda tangan. Di balik tirai sensor yang ketat, suara hati manusia tetap bisa menembus segala batas. Kebenaran, sebagaimana cahaya, selalu menemukan celah. Dr. Fadil dari Indonesia kembali ke kampusnya. Ia menggelar seminar terbuka bertajuk, Jejak Para Nabi di Timur Jauh. Mahasiswa memenuhi aula. Salah satu peserta bertanya, apakah ini pertanda akhir zaman? Dr. Fadil tersenyum, mungkin. Atau mungkin ini hanya awal dari kebangkitan ilmu dan iman. Tak lama kemudian, PBB mengundang perwakilan dari berbagai agama untuk membahas temuan di Gansu. Dunia tak bisa lagi mengabaikan berita itu. Kebenaran telah keluar dari makamnya, dan tak bisa dikubur kembali. Dalam forum itu, seorang ulama berkata tegas, jika batu bisa bersaksi, maka saksikanlah, wahai dunia, bahwa nabi-nabi Allah tidak hanya datang ke satu bangsa. Mereka adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Ucapan itu menyentuh hati banyak delegasi. Bahkan seorang rabi Yahudi dan pendeta Kristen yang hadir tampak mengangguk pelan, menyadari bahwa keimanan bukanlah perlombaan, tapi perjalanan bersama menuju cahaya yang satu. Pemerintah China, terdesak oleh tekanan global dan suara hati rakyatnya, akhirnya membuka kembali lokasi makam dengan pengawasan internasional. Tapi kali ini, mereka tak bisa lagi mengendalikan narasinya. Kebenaran telah lepas dari mulut bumi. Di malam pembukaan itu, suara azan dikumandangkan. Untuk pertama kalinya di Gansu setelah ratusan tahun. Umat Islam dari berbagai negara sujud bersama, menangis, merasakan kedekatan dengan seorang nabi yang selama ini hanya mereka kenal dari kitab suci. Dr. Richard Follman, yang awalnya menentang, hadir dan berdiri di belakang saf. Ia tidak bersujud, namun matanya berlinang. Ia berkata dalam hati, jika ini bukan dari Tuhan, maka aku tak tahu lagi apa itu kebenaran. Di luar area makam, seorang anak kecil berdoa sambil memeluk mushaf. Ia berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan iman kami. Jangan biarkan cahaya ini padam." Di belakangnya, ribuan cahaya lilin dinyalakan, mewakili hati-hati yang kini mulai bersinar kembali. Dunia akhirnya sadar, ini bukan hanya soal sejarah atau arkeologi. Ini adalah pertarungan antara nurani dan kesombongan. Dan kali ini, nurani mulai menang. Sebab kebenaran, meski lama tersembunyi, akan selalu menemukan jalannya. Maka berdirilah makam itu di antara pegunungan, sebagai saksi bisu dari sebuah zaman yang mencoba membungkam kebenaran, tapi gagal. Sebab Allah berfirman dalam Quran Surat As-Saff ayat 8, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Pagi itu, langit Gansu memerah seperti darah. Kabut menggantung rendah di atas pegunungan, seolah menutupi tabir terakhir dari sebuah rahasia yang terlalu lama tersembunyi. Di tengah keheningan itu, seorang pria Tionghoa parubaya berdiri sendirian di depan makam. Ia adalah Prof. Lin Wei, ilmuwan yang dulu paling vokal menyangkal keaslian makam tersebut. Namun kini, wajahnya penuh keraguan. Ia memegang secarik kertas bertuliskan ayat-ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ia membacanya pelan, meski lidahnya masih kaku mengucapkan bahasa Arab. Tapi hatinya seperti mulai mengerti. Di dalam dirinya terjadi perang besar, antara logika yang selama ini ia junjung tinggi, dan getaran nurani yang tak bisa ia tolak. Semenjak ia bermimpi melihat lelaki berjubah putih, ia tak bisa tidur nyenyak.
Suara-suara itu terus membisiki telinganya di malam hari, bertakwalah. Bertakwalah. Sementara itu, dunia terus berguncang. Setelah makam dibuka kembali, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia datang berziarah. Tapi bukan hanya mereka, para peneliti, sejarawan, dan bahkan penganut agama lain pun berdatangan. Mereka tak hanya melihat batu, tapi menyaksikan bagaimana wahyu menembus batas zaman. Di malam ketiga setelah pembukaan kembali, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang petugas keamanan China ditemukan tak sadarkan diri di dekat makam. Saat sadar, ia menangis terseduh dan berkata, "Aku melihat lelaki tua itu keluar dari dalam makam dan menatapku dengan mata penuh cahaya. Ia tak berkata apa-apa, tapi aku merasa hatiku dibersihkan." Berita itu segera disembunyikan. Namun saksi mata lain, seorang wartawan Muslim dari Tunisia, sempat merekam kejadian itu dari kejauhan. Videonya viral. Dalam rekaman itu, terlihat cahaya aneh menyinari area makam selama beberapa detik. Dunia kembali gempar. Pemerintah China semakin tertekan. Tapi kali ini, rakyat mereka sendiri mulai menggugat. Ribuan warga mulai belajar tentang Islam secara diam-diam. Para imam lokal yang dulunya dibungkam mulai berani bicara. Sebagian besar merujuk pada Quran Surat Al-Fat ayat 28, "Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang musyrik membencinya." Kembali ke Prof. Lin Wei. Malam itu, ia tak sanggup menahan rasa ingin tahunya. Ia diam-diam masuk kembali ke ruang makam yang kini dibatasi ketat. Ia menyentuh dinding batu yang dipenuhi ukiran. Tangannya bergetar saat menemukan lambang kuno yang sangat mirip lafaz Allah dalam tulisan Arab. Ia terduduk, hatinya terasa dihantam petir. Semua teori-teori yang pernah ia pegang lurus seketika. Ia menunduk, menangis dalam diam. "Apakah selama ini aku menutup mata pada kebenaran?" bisiknya. Ia pun teringat Quran Surat Az-Zumar ayat 22, "Maka apakah orang-orang yang dilapangkan oleh Allah dadanya untuk menerima Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya?" Keesokan paginya, Prof. Lin membuat pengumuman mengejutkan. Di depan puluhan wartawan dan kolega, ia menyatakan niatnya untuk memeluk Islam. Dunia akademik gempar. Sebagian menganggapnya gila, tapi sebagian lagi tertegun, menyadari bahwa ini bukan lagi soal teori, tapi soal kejujuran nurani. "Saya tidak bisa lagi menyangkal," katanya pelan, "saya telah melihat cukup banyak. Saya telah meneliti sepanjang hidup saya. Tapi kini, saya menemukan jawaban yang tidak bisa saya dapatkan dari mikroskop atau laboratorium manapun." Pengakuannya menjadi titik balik. Ribuan ilmuwan lain mulai terbuka membahas kemungkinan jejak para nabi di luar Timur Tengah. Jurnal-jurnal ilmiah yang dulu menolak artikel bertema spiritual kini mulai menerima. Dunia akademik pun pelan-pelan berubah. Di luar gedung tempat Prof. Lin berbicara, ribuan orang berkumpul. Mereka menyaksikan momen ia mengucap 2 kalimat syahadat. Suara takbir menggema pelan di tengah negeri yang selama ini membungkamnya. Di antara kerumunan, seorang wanita tua menangis sambil menggenggam mushaf. Ia berkata, "Allah sedang membuka satu persatu hijab negeri ini." Tak lama kemudian, seorang anak muda dari Tibet datang ke makam dan berkata bahwa ia juga bermimpi tentang lelaki berjubah. Dalam mimpinya, ia diberikan sebuah kitab bercahaya. Saat bangun, ia mencari kitab itu, dan menemukan Al-Quran dalam perpustakaan kampusnya. Ia pun menjadi mualaf. Hidayah turun bak hujan. Di kampung-kampung terpencil, orang-orang mulai membisiki nama Zulkifli dan Muhammad dengan hati penasaran. Para petani, buruh, hingga pegawai negeri mulai berdiskusi di balik tirai rumah. Islam mulai masuk secara sunyi tapi pasti. Sementara itu, rahasia lain dari makam mulai terbuka. Tulisan kuno yang terukir di dinding diterjemahkan dan mencengangkan dunia. Isinya adalah doa seorang nabi kepada Tuhannya, penuh kesabaran dan keteguhan.
Sebagian besar sejalan dengan Quran Surat Sad ayat 48, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang terbaik. Doa itu membuat banyak orang tersentuh. Mereka menyadari bahwa makam ini bukan sekadar kuburan, tapi bukti hidup tentang kesabaran dan iman yang tak tergoyahkan, bahkan hingga akhir hayat. Tak lama kemudian, muncul dokumen rahasia dari zaman dinasti Tang yang menyebut tentang seorang lelaki dari barat yang datang membawa hikmah, namun menghilang secara misterius setelah menyendiri di pegunungan. Banyak yang yakin, itulah Zulkifli. Para ahli sejarah yang awalnya sinis, mulai membuka hati. Mereka tak lagi menolak kemungkinan bahwa China punya jejak kenabian. Bahkan seorang sejarawan Buddha berkata, mungkin selama ini kita salah memahami siapa yang sebenarnya membawa cahaya ke negeri kita. Di tengah semua itu, dunia politik mulai panik. Beberapa negara mencoba menyebarkan isu palsu tentang hoaks arkeologi dan manipulasi sejarah. Namun umat Islam tak gentar. Mereka menjawab dengan ilmu, akhlak, dan kesabaran. Di Indonesia, ustaz-ustaz muda mulai membahas kisah ini dalam khutbah Jumat. Madrasah dan pondok pesantren membacakan Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Prof. Lin kini menjadi dai. Ia berkeliling kampus dan desa-desa, mengajarkan Islam dengan pendekatan ilmiah. Ia selalu berkata, saya tidak masuk Islam karena paksaan, tapi karena saya menemukan cahaya di ujung lorong panjang pencarian saya. Pada suatu malam, ia berdiri di depan makam dan membaca Al-Fatihah. Angin berhembus pelan, membawa harum yang tak biasa. Ia menutup mata dan berkata, terima kasih, Nabi Zulkifli. Engkau tidak hanya menunjukkan keteguhanmu, tapi juga membimbing kami kepada Tuhan. Dan akhirnya, makam itu tak lagi menjadi tempat sunyi, ia berubah menjadi titik balik peradaban. Di sanalah, dunia menyaksikan bagaimana kebenaran tak bisa dikubur selamanya, dan bagaimana cahaya akan selalu menang atas kegelapan. Sebab Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat